Baik, Shalom Jemaat Tuhan GBI Rukograhaniaga. Berjumpa dengan saya PDP Hans Matis Cahyadi dalam sesi rehat hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat waktu yang Kau beri bagi kami dengan segala hal yang menjadi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mengerti maksud-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih yang sejati. Mari kita sama-sama lihat dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati adalah kasih yang sama sekali tidak memikirkan apalagi mementingkan diri sendiri, tetapi semata-mata tertuju kepada orang lain. Bahkan demi yang dikasihi, kasih yang sejati mendambakan, mengupayakan, dan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi yang dikasihi. Kasih yang sejati ialah kasih yang tanpa syarat apapun. Maksudnya kita mengasihi dengan tulus karena kita mengasihi orang itu dan bukan mencari keuntungan atau apapun juga. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hal memberi hormat. Kasih yang sejati itulah kasih yang tulus, kasih yang tidak memikirkan, kasih yang tidak mengharapkan balasan, tapi kasih yang memberi kepada sesamanya. Dia tidak pernah mengagendakan apapun dalam hal memberi atau membantu. Itulah kasih yang sejati. Siapapun itu, dimanapun itu, apapun kondisinya, kasih yang sejati itu harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat tadi dalam Roma 12 ayat 9-10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita teringat sebuah ilustrasi yang luar biasa yang Tuhan ajarkan di dalam Lukas 10 ayat 30-35. Kita melihat sebuah pemandangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang yang terluka. Di saat orang-orang mungkin yang seagamanya atau mungkin yang sekelompoknya berpikir untuk menolong orang tersebut, tapi orang Samaria tidak berpikir seperti itu. Dia dengan tulus, dia dengan cekatan menolong orang tersebut. Bahkan kalau kita lihat di akhir dari topik kasih yang sejati ini, dari perumpamaan orang Samaria ini, dia memberi uang kepada yang mempunyai penginapan 2 dinar. Dan dia berkata, kalau kurang nanti saya kembali, saya akan melunasinya. Ini merupakan gambaran yang luar biasa. Mengasihi orang itu jangan pandang bulu Bapak Ibu. Jangan melihat status sosial ataupun keadaannya. Tapi cobalah mengasihi itu dengan tulus ikhlas. Tanpa harus mengagendakan apapun. Tanpa harus mengharap imbalan apapun. Seperti hal yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati ini. Dimana kalau kita tahu ya, ada suatu kejadian yang dimana orang Yahudi ini sedang mengalami kemalangan. Dia habis dirampok di tengah jalan. Habis dipukuli. Tapi orang Samaria ini orang yang dianggap bukan orang Yahudi asli oleh orang Yahudi, tapi dia mau menolong orang tersebut. Ini merupakan bentuk kasih yang sejati, perumpamaan kasih yang sejati yang ditunjukkan oleh orang Samaria terhadap sesamanya. Dia tidak mempedulikan statusnya, dia tidak mempedulikan agamanya, apapun itu, dia bisa bantu, dia tolong. Kita juga seperti itu. Seperti halnya Tuhan Yesus yang telah mati buat kita semua, menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah begini.
bagaimana melaksanakan kasih yang sejati dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, lupakan kesalahan, introspeksi diri. Ya, jadi melupakan kesalahan dan introspeksi diri. Kita melihat dalam Matius 6 ayat 14-15 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin banyak orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, membuat kita kecewa. Kita tidak bisa terima. Tapi ingat, kita harus ingat ya, bahwa Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kita harus hidup saling mengampuni. Kalau kita mau diampuni, maka berilah pengampunan terlebih dahulu kepada orang yang mungkin menyakiti kita, mengecewakan kita. Itu bukan hal yang mudah. Saya setuju itu bukan hal yang mudah. Tapi kita harus. Kenapa? Karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita mengerti firman. Kita mengerti kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjalankan kasih kepada sesama kita. Lalu yang kedua, bagaimana melaksanakan kasih yang sejati dalam kehidupan kita? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17 berkata begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Karena dendam akan seperti pertandingan tinju yang punya tujuan ialah menjatuhkan orang yang ada di hadapannya. Kalau kita lihat ya, pertandingan tinju, seorang yang ikut dalam pertandingan tinju, maka dia punya satu tujuan, yaitu membuat musuhnya kalah. Dia harus tampil sebagai pemenang. Mungkin pula dendam. Kalau kita dendam sama orang lain, kita pasti inginnya orang itu jatuh, orang itu terluka, orang itu merasakan sakit yang lebih dari kita. Kita gak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus bisa mengasihi. Seperti Tuhan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus masih berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu teladan kasih sejati yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan memberikan teladan yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusannya, sebagai umat percaya yang kita punya dalam kehidupan kita untuk kita melaksanakan kasih yang sejati bagi seorang-orang di sekeliling kita. Memang tidak mudah, apalagi saat kita merasa sakit banget. Tidak mudah. Tapi coba kita pandang salib Yesus, kita pandang Tuhan Yesus yang memberikan teladan yang luar biasa, sehingga kita bisa sampai ada saat ini. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana melaksanakan kasih yang sejati dalam kehidupan kita? Yang ketiga, doakan orang yang menyakitimu. Ini berat. Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan merupakan hal yang mudah. Di saat orang menyakiti kita, saat kita punya dendam terhadap orang lain, kita kecewa terhadap orang lain, tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kami. Wow, luar biasa ya. Tidak mudah kita menjalaninya. Saya percaya bahwa kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, kita memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kasih itu bisa terwujud bagi sekeliling kita, dimanapun kita berada. Saya pun pernah mengalami hal yang luar biasa, kecewa terhadap orang lain. Saya belajar dari Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Dia sudah disiksa, dicambuk 39 kali, dipahkotai duri. Tapi ingat, teladan yang Tuhan berikan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa teladan yang Tuhan berikan. Kita harus punya kasih, mengasihi sesama, siapapun itu, tanpa pandang bulu. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, keadaannya, kita harus bisa saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi hidup kita. Amin.